Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu ciri yang pertama. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya perkataannya baik. Kalau tidak bisa baik, aw liyasmut, mereka memilih untuk diam. Jadi perkataannya kalau tidak bisa baik, tidak bisa menyejukkan, kasar, mereka memilih untuk diam. Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ciri yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan tetangganya. Tetangganya dimuliakan. Punya kelebihan rezeki, dibuat hadiah kepada tetangganya. Dibuatkanlah kolaknya, dibuatkanlah kolak durian, didum kepada tetangganya. Ada kelebihan rezeki, membuat nasi kotak, nasi kuning, nasi lemak, diantar kepada tetangganya. Karena orang yang beriman tidak mau kebahagiaannya untuk dirinya sendiri. Orang yang beriman itu ingin berbagi kepada saudara-saudaranya, terutama kepada tetangganya, dibagi, biar sama-sama ikut bahagia, ikut menikmati kebahagiaan yang ada pada dirinya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Karena orang yang beriman ini meyakini tamu yang datang ke rumahnya membawa rezeki dari Allah. Tamu yang datang ke rumahnya tatkala pulang, dia akan memaghfirah, menjadi wasilah mengampuni dosa-dosa si tuan rumah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Minimal ada 3. Yang pertama, berkata baik atau lebih memilih diam. Yang kedua, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, menghormati atau memuliakan para tamu yang datang ke rumah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-hadrati wa dihim al-anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin muhaddisin wal jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita,
من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات قول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي زدنا علما ووسع رزقي وبارك فيما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلنا وليا في الدنيا والآخرة ومن المقربين كثير النوالي يا حسنا في عليك يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا كتاب والحمد لله والشرف على كل حال. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة ويا الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل زمانه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وذلتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf. Gimana Pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فرفعهم وهم له فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah dan datang ikhwatu Yusufa, saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Fadakhalu alaihi, maka masuk mereka saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf alaihi, kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Fa'arafahum, maka Kanjeng Nabi Yusuf paham kepada mereka, tahu bahwa mereka itu saudaranya. Wahum, akan tetapi wahum dan mereka saudara-saudaranya lahu terhadap Kanjeng Nabi Yusuf mungkirun, tidak mengetahuinya. Jadi setelah Kanjeng Nabi Yusuf dipercaya oleh sang raja untuk memegang menjadi menteri ketahanan pangan, menjadi bendahara kerajaan, tatkala musim panceklik tiba, banyak dari masyarakat yang datang kepada Kanjeng Nabi Yusuf untuk meminta bantuan berupa sandang, berupa pangan, yaitu dari gandum. Sampailah berita ini ke daerah Palestina, ke daerah di mana keluarga besarnya Kanjeng Nabi Yusuf tinggal, yaitu abahnya, ibunya, dan saudara-saudaranya. Terkena imbas dari masa panceklik sesuai dengan apa yang Kanjeng Nabi Yusuf takwilkan dari mimpi sang raja. Kemudian datanglah masyarakat sekitar dan di luar negeri untuk meminta bantuan kepada kerajaan, termasuk keluarga besarnya Kanjeng Nabi Yusuf, yaitu saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, atas perintah dari ayahnya, yaitu Kanjeng Nabi Yakub, untuk meminta bantuan di masa panceklik, masa kekeringan.
Wa ja'a ihwatu Yusufah, maka datanglah saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Fadakhalu alaihi, maka mereka masuk ke kantornya Kanjeng Nabi Yusuf. Fa'arafahum, maka Kanjeng Nabi Yusuf langsung mengetahui kalau itu adalah saudara-saudaranya. Datang kepada Kanjeng Nabi Yusuf 10 saudara-saudaranya. Ada yang bilang 6, ada yang bilang 10. Datang. Namun wahum lahu munkirun, namun saudara-saudaranya ini terhadap Kanjeng Nabi Yusuf tidak kenal, tidak tahu kalau itu Kanjeng Nabi Yusuf. Kalau Kanjeng Nabi Yusuf paham, karena Kanjeng Nabi Yusuf waktu dibuang di sumur itu sekitar umur 9 tahun, masih kecil, masih kelas 3 SD, 8-9 tahun, kelas 2 atau kelas 3 SD. Dibuang oleh saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya sudah tidak tahu bahwa Kanjeng Nabi Yusuf ini sudah mati atau diambil orang atau gimana, sudah tidak tahu. Jadi perubahan kalau masih kecil itu masih labil. Anak kecil yang umur 8 atau 9 tahun masih labil perubahannya. Namun kalau sudah dewasa seperti saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf, tatkala membuang Kanjeng Nabi Yusuf, umurnya sekitar 19 tahun, 20 tahun. Jadi perubahannya tidak begitu nampak. Makanya tatkala Kanjeng Nabi Yusuf kedatangan dari saudara-saudaranya ini, langsung Kanjeng Nabi Yusuf tahu kalau itu saudaranya, paham kalau itu saudaranya, kenal kalau itu saudaranya, karena wajahnya tidak terlalu jauh berbeda dari sebelumnya. Namun mereka tidak kenal kepada Kanjeng Nabi Yusuf, karena waktu itu Kanjeng Nabi Yusuf masih kecil, perubahan masih labil wajahnya. Sudah sekian lama, puluhan tahun tidak bertemu, sudah berubah wajahnya, posturnya Kanjeng Nabi Yusuf. Makanya saudara-saudaranya ini tidak mengetahuinya. Sama seperti kita. Kalau kita sudah ngumpul mulai dari kecil sampai dewasa, sampai besar, kenal dengan perubahan-perubahan bentuk wajah, bentuk fisik, suara dari saudara-saudara. Namun kalau kita terpisah oleh jarak dan waktu, perubahannya sungguh drastis, karena kita tidak mengikuti perkembangan kesehariannya. Misalkan kita berpisah dengan saudara kita lama sekali, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kemudian ketemu, kata yang satunya, "Lu, kamu kok tambah kurus? Tuh, kamu kok tambah gemuk? Tuh, kamu kok tambah ganteng sekarang ya?" Karena perubahannya kita tidak mengetahui kesehariannya. Itulah yang terjadi kepada Kanjeng Nabi Yusuf. Apalagi Kanjeng Nabi Yusuf waktu itu tatkala dibuang ke dalam sumur masih sangat kecil, labil perubahan dari wajah dan bentuk tubuh, begitupun dengan suaranya. Jadi mereka tidak tahu kalau itu yang menjadi bendahara kerajaan, yang menjadi menteri ketahanan pangan itu, bahwa itu saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf. Mereka tidak mengetahui, wa hum lahu munkirun. Sedangkan saudara-saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf kepada Kanjeng Nabi Yusuf munkirun, tidak mengetahui kalau itu saudaranya. Walamma jahazahum bijahazihim, maka tatkala dipersiapkan untuk mereka dengan persiapan gandum atau pangan untuk mereka kol
berkata kanjeng Nabi Yusuf, "Utuni, datangkanlah kepadaku, bawalah kepadaku biahin, dengan saudara lakum bagi kalian, saudara kalian, min abikum, yang mana saudara kalian itu dari sebapak bagi kalian." Jadi kalau kesini lagi nanti ajak tuh saudaramu tuh, saudara kalian tuh yang seayah, yang sebapak. Siapa? Benyamin. Karena cuma Benyamin yang tidak diajak oleh saudara-saudaranya itu. Dan juga Benyamin juga tidak diperbolehkan oleh ayahnya, karena Benyamin takut terjadi sesuatu seperti kakaknya. Ajak tuh saudara kalian yang seayah dengan kalian, yang sebapak dengan kalian. Ala, maka apakah sungguh-sungguh tarau melihat kalian anni, sesungguhnya aku ufi mencukupi kailan takaran gandum, wa ana khairul munzilin, dan aku sebaik-baiknya penerima tamu. Jadi saudara-saudaranya itu dianggap tamu, jadi harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita harus memperlakukan tamu itu dengan sebaik-baiknya tanpa pandang bulunya. Jadilah tuan rumah yang terbaik bagi tamunya. Suguhkan apa yang ada di dalam rumahnya. Berikan kopi, berikan teh, susu. Kalau nggak mau, berarti kena kencing manisnya. Suguhkan air putih saja. Ingat kata kanjeng Nabi Yusuf, lihat nih, aku telah menyiapkan untuk kalian nih. Kalian mintanya 10 takaran, aku siapkan 10 takaran. Namun kata kanjeng Nabi Yusuf, fa illam ta'tuni bihi, maka jikalau kalian tidak mengajaknya saudaraku itu yang bernama Benyamin itu, fala kaila lakum indi, maka tidak akan aku menyiapkan lagi takaran gandum bagi kalian dari sisiku, wala takrobuni, dan janganlah kalian mendekati aku. Itu kata kanjeng Nabi Yusuf. Masih belum tahu bahwa kanjeng Nabi Yusuf ini saudaranya, masih belum paham. Tapi mereka curiga, ini kok tahu ya bahwa aku punya saudara yang nggak diajak ke sini, kok tahu ya. Makanya kanjeng Nabi Yusuf mempersiapkan takarannya itu lebih. Yang datang 10, namun kanjeng Nabi Yusuf menyiapkan 11. Dilebihkan. Ada juga yang bilang menyiapkan juga untuk bapaknya, jadi 12. Untuk ibu-ibunya jadi 16. Kemudian apa yang disampaikan oleh saudara-saudaranya? Qalu, berkata mereka, sanurawidu anhu, aku akan membujuknya, aku akan merayunya, anhu, atasnya. Siapa membujuk kepada siapa? Abahu, abah mereka, abahnya. Jadi aku akan membujuk agar Benyamin nanti bisa diajak ke sini bulan depan, membujuk abahnya
akan diberi izin. Wa inna, dan sesungguhnya kami lafa'ilun, sungguh-sungguh akan mengerjakan apa yang kami ucapkan. Inilah yang disampaikan oleh saudaranya Kanjeng Nabi Yusuf yang datang kepada kerajaan menemui Kanjeng Nabi Yusuf, namun mereka tidak kenal. Kanjeng Nabi Yusuf kenal, paham kalau itu saudaranya. Namun yang membuat mereka curiga, kok tahu ya kalau aku punya saudara seayah yang tidak diajak, yaitu Benyamin, kok tahu? Udah mulai curiga, tapi nggak paham, karena di dalam pikirannya bahwa Kanjeng Nabi Yusuf ini udah meninggal atau udah jauh, dijual, dibeli sama orang, dijual, dijadikan budak menurut pandangan mereka. Makanya ingat, kita bersaudara itu bukan hanya di dunia. Kita bersaudara itu juga sampai di akhirat. Kita bersaudara bukan hanya fisiknya, kita bersaudara bukan hanya zahirnya, namun kita bersaudara juga karena batinnya, karena keimanannya. Makanya kita sesama muslim, sesama orang yang beriman, kita satu dengan yang lainnya harus support, mensupport, bantu, membantu untuk lebih dekat kepada Allah. Ya. Innamal mu'minuna ihwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Walaupun bukan saudara secara zahir, secara fisik, secara genetik, kita itu diikat oleh Allah, kita itu saudara seiman, seislam. Makanya orang Islam, orang yang beriman satu dengan yang lainnya harus support mensupport, bukan jatuh menjatuhkan. Support mensupport, dukung mendukung. Bagaimana kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, tambah lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Kita harus support mensupport, percaya mempercayai satu dengan yang lainnya, sesama orang yang beriman kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingatkan diri selalu berzikir mengingat Allah. Karena apa? Kebahagiaan orang yang beriman itu tatkala memperbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah maka hati kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi damai, hidup kita akan bahagia, hidup kita akan sentosa, hidup kita akan sukses dunia akhirat. Kalau kita orang-orang yang beriman selalu mengiringi langkah-langkah dalam kehidupan kita dengan berzikir mengingat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya satu-satunya dengan memperbanyak berzikir mengingat Allah, maka hidup kita akan menjadi damai. Mustahil kita sebagai orang yang beriman akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat-syariatnya Allah kalau kita sedang berzikir mengingat Allah. Mustahil. Mustahil kita akan berbuat zalim kepada orang lain kalau kita sedang berzikir mengingat Allah. Mustahil kita akan menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menindas orang lain, memfitnah orang lain kalau kita
sedang berzikir mengingat Allah. Ya, mustahil. Kalau kita sedang berzikir mengingat Allah, berarti kita sedang nyambung dengan Allah. Kalau kita sedang nyambung dengan Allah, apa kata Allah? Lesanmu adalah lesanku, pendengaranmu adalah pendengaranku, penglihatanmu adalah penglihatanku, tanganmu, kakimu, semua aku yang mengendalikannya. Mustahil ya. Kita akan berbuat zalim, kita akan menyakiti orang dengan perkataan dan perbuatan kalau kita sedang nyambung dengan Allah. Mustahil. Makanya kita, ciri-cirinya katanya kanjeng Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang minimal ada 3. Yang pertama, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Itu ciri yang pertama. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya perkataannya baik. Kalau tidak bisa baik, auliyasmut, mereka memilih untuk diam. Jadi perkataannya kalau tidak bisa baik, tidak bisa menyejukkan, kasar, mereka memilih untuk diam. Itulah ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Ciri yang kedua, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti dia akan memuliakan tetangganya. Tetangganya dimuliakan. Punya kelebihan rezeki, dibuat hadiah kepada tetangganya, dibuatkanlah kolaknya, dibuatkanlah kolak durian, ditum kepada tetangganya. Ada kelebihan rezeki, membuat nasi kotak, nasi kuning, nasi lemak diantar kepada tetangganya. Karena orang yang beriman tidak mau kebahagiaannya untuk dirinya sendiri. Orang yang beriman itu ingin berbagi kepada saudara-saudaranya, terutama kepada tetangganya, dibagi biar sama-sama ikut bahagia, ikut menikmati kebahagiaan yang ada pada dirinya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya dia memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Karena orang yang beriman ini meyakini tamu yang datang ke rumahnya membawa rezeki dari Allah. Tamu yang datang ke rumahnya tatkala pulang dia akan memaghfirah, menjadi wasilah mengampuni dosa-dosa si tuan rumah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Minimal ada 3. Yang pertama, berkata baik atau lebih memilih diam. Yang kedua, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Dan yang ketiga, menghormati atau memuliakan para tamu yang datang ke rumahnya. Dimanapun bertempat tinggal kaki berpijak, pastilah orang yang beriman itu bermanfaat bagi sekitarnya. Iman tidaknya itu bisa dibuktikan oleh perbuatan amal solehnya seseorang. Ingat, orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Ingat,
bahwa orang yang beriman pasti diuji oleh Allah. Jangan ngaku-ngaku beriman, kata Allah, sebelum kalian aku uji. Jadi jangan dikit-dikit kita mengatakan aku beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah, sebelum Allah mengujinya. Diuji oleh Allah. Kalau kita sudah diinginkan oleh Allah, terpilih oleh Allah menjadi orang yang beriman, orang yang soleh, pasti diuji oleh Allah. Mayuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa, yusib minhu, pasti Allah akan mengujinya. Ya. Makanya kita harus kuat. Kuat itu lambang dari kesabaran. Ya. Harus sabar. Ya. Sabar itu yamliku nafsahu indal ghadab, bisa menggenggam, bisa mengendalikan hawa nafsu amarahnya. Ya. Hawa nafsu amarahnya dia kendalikan. Itulah orang yang sabar, itulah orang yang kuat. Jadi orang yang sabar itu pasti kuat. Kalau ingin kuat harus sabar. Ya. Orang yang kuat jauh lebih dicintai oleh Allah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.